setelah 3 tahun berturut-turut kita mengalami La Nina, biasanya secara dinamika akan bergerak ke arah normal, ya, ke arah normal, netral. Nah, ini kalaupun ada indikasi mengarah ke El Nino, ini masih dalam El Nino lemah ya. Jadi kita harapkan sebenarnya sepanjang tahun 2023 ya, dari sisi curah hujannya ini akan kemarau seperti pada umumnya, kemarau pada seperti biasanya. Jadi ada sedikit pengaruh di sistemnya El Nino lemah, tetapi secara curah hujannya ini nanti musimnya, musim kemaraunya berada pada kemarau normal. Jadi kalau kita katakan 2020 sampai 2022 ini kemarau basah, nah ini kemarau pada umumnya rata-ratanya, seperti itu. Baik Pak, tapi kalau menurut BMKG sendiri Pak, ini daerah mana saja Pak yang akan berpotensi untuk mengalami kekeringan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dodo? Ya, jadi kita kalau secara umum kemarau biasanya wilayah Indonesia bagian timur kan relatif lebih kering ya. Nah, namun nanti pada musim kemarau ini eh, dengan tentunya tingkat pencegahan dan peringatan dini yang kita sampaikan, daerah-daerah yang selama ini secara potensi memang mengalami karhutla seperti Kalimantan dan Sumatera di bagian Riau, Sumatera, Jambi seperti itu. Nah ini memang secara apa biasanya potensi karhutlanya di sana ya. Nah, sehingga tingkat kewaspadaan ini selama ini untuk menghadapi musim kemarau memang daerah-daerah yang selama ini memang rawan karhutla ya. Nah, bahkan kalau secara klimatologi daerah Riau ini kan Februari nanti memang memasuki musim kemarau pendek, Mbak. Jadi di daerah Riau ini ada di bulan Februari Maret itu ada musim kemarau dan biasanya juga muncul hotspot dan karhutla ya. Nah ini di sana khusus. Nanti berikutnya juga ada musim kemarau yang secara keseluruhan Mei, Juni seperti itu. Nah itulah waktu-waktu yang perlu diwaspadai dan wilayah-wilayah yang perlu diwaspadai ya. Secara alami wilayah ke arah timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat memang relatif lebih kecil, lebih kecil curah hujan ya pada saat musim kemarau. Namun juga Kalimantan yang secara potensi setiap waktu kemarau ini mengalami sering terjadi hotspot dan karhutla. Sehingga di situ tempat-tempat yang perlu kita waspadai. Baik, Pak Dodo, artinya memang Indonesia bagian timur dan juga daerah-daerah atau wilayah dan juga kawasan yang rawan karhutla begitu ya Pak, yang perlu diwaspadai dampaknya jika terjadi El Nino begitu ya Pak. Lalu saya ingin ke Pak Ya, Budi. jadi ke Ya, arah timur biasanya kekeringan secara pertanian, misalnya seperti itu. jika artinya begitu ya Pak, untuk di tahun 2023 ini diperkirakan artinya kekeringan ini akan berlangsung lama begitu Pak. Apa sebetulnya yang harus dipersiapkan atau diwaspadai oleh pemerintah jika memang artinya El Nino ini akan terjadi berkepanjangan di Indonesia begitu, dan tentunya ini nanti kan dampaknya akan ke pertanian juga begitu Pak Dodo. Iya, jadi sekali lagi BMKG memperkirakan jikalaupun terjadi El Nino tahun ini tidak separah tahun-tahun yang sebelumnya lah. Mungkin terdekat 2019, kemudian lebih jauh dan bahkan lebih parah 2015. Nah ini tidak akan separah seperti itu. Bahkan kami menyampaikan bahwa kalaupun indikasi atau kondisi iklim disertai dengan fenomena El Nino, tetapi kemaraunya pada umumnya kemarau yang terjadi di Indonesia. Dengan tingkat kewaspadaan tentunya ini akan lebih baik kita melakukan pencegahan ya dengan informasi nanti dari BMKG bagaimana kondisi musim, kondisi iklim ini yang tetap harus kita kedepankan pencegahan ya. Jadi nanti di bulan Februari sebelum pun masuk musim kemaraunya kita persiapkan segala sesuatunya. Termasuk sebenarnya saat ini tadi Pak Budi menyampaikan juga kalau masih ada banyak hujan dan karena memang saat ini secara musimnya masih musim hujan, kita tampung saja air itu untuk tadi mengisi embung
mengisi bendungan-bendungan ya. Nah ini yang nantinya tentu dimanfaatkan, disalurkan pada saat diperlukan. Eh, Secara umum bendungan-bendungan yang sudah mapan juga mempunyai pola operasional yang sejalan dengan kondisi musim. Jadi apabila nanti kata BMKG diperkirakan akan ada El Nino, maka operasi bendungan ini mengikuti pola El Nino, artinya pengeluarannya sudah diatur sedemikian mengikuti pola tahun El Nino. Kalau netral normal musimnya juga ada pola normal dan sebaliknya pada saat kebanyakan air La Nina seperti itu bendungan-bendungan yang sudah berjalan selama ini memiliki pola mengikuti pola-pola uh, musim tadi ya. Jadi La Nina seperti apa, pola operasionalnya dan tadi untuk seandainya untuk di area pertanian, nah ini saya kira BMKG secara perakiraannya juga digunakan oleh Kementerian Pertanian untuk menyusun kalender tanam namanya. Jadi pada saat kemarin musim tanam satu musim hujan itu kalender tanam ini dibuat mengikuti pola perakiraan musim yang juga dibuat dari BMKG. Nah kemudian sisa musim nanti kemarau kan musim tanam pertama ini berakhir di Februari misalnya. Nanti bagaimana untuk melanjutkan musim berikutnya ini yang dapat mengikuti pola musim yang diperkirakan BMKG.